Siku-siku sudut tumpul apa sudut lancip? Gimana sih matematikanya? Kamu jahit nyambung bahan, sudutnya lancip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mulyawati Ihsan di channel YouTube Mulyawati Ihsan. Lama tidak berjumpa ya, sahabat Muli. Apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu, dimudahkan rezekinya, diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat pola jas wanita dengan sistem praktis ya. Jadi bagaimana cara membuat pola kemeja yang nyaman dipakai, enak dilihat. Saya akan buatkan dan saya akan berikan cara tips-tips. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe dulu, tekan tombol lonceng, like, share, and comment agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke sini lebar untuk lidah kancing. Nah, ini nih dari sini ke sini ke garis merah itu lidah kancing. Kalau model yang seperti ini model single apa double? Single breast karena dia satu lajur kancingnya. Tapi kalau mau double breast gampang. Dari sini kamu tentuin berapa? Mau 6 ke 8, 10 terserah. Tertarik ini seret. Tentukan dulu lebarnya berapa. Terus cara lihatnya bagaimana? Kamu buat bayangan. Misal dari sini ke sini saya mau 8. 8 nanti jatuhnya gimana ya, Bu, di bajunya? Nah, ukur 8 cm di mana? Oh, di sini 8. Makanya kalau pas ngedesain, usahakan tarik tengahnya dulu kalau buat desain. Jadi dari garis tengah itu saya mau single breast kah atau mau double breast kah? Kebanyakan desain detail masih kurang tepat. Contoh kayak gini misalnya. Ini kan tengah-tengah nih. Ini tengah ini adalah letak kancing. Jadi ujungnya di sini kan. Jangan lagi bikin kayak gini. Ditaruh di tengah-tengah, kancing di sini. Ya salah. Jadi tengah-tengah ketemu tengah-tengah. Lebihin buat lidahnya. Ini kita tarik 2 cm karena ini badan pola standar. Ini 2 cm lidah. Dari sini ke sini, lihat bawah. Turun nggak? Kenapa turun? Karena tubuh wanita ada dadanya, Bu. Kalau rata, pas dipakai bajunya ngejengat. Kalau dilihat dari samping, ntar bajunya begini nih. Tapi kalau ada dadanya, kita turunin 2 cm, pas dari samping kelihatannya lurus. Disesuaikan dengan besar dadanya. Kalau dadanya besar, jangan 2 cm. Boleh 3, boleh 2,5. Terus kita langsung ke sini dulu. Menentukan titik lipatan kerah. Nih, lipatan. Set, jatuhnya di mana? Ada ketentuannya. Tidak boleh sejajar dengan pinggang atau di bawah pinggang. Kenapa nggak boleh sejajar pinggang atau di bawah pinggang? Satu, dilihatnya juga tidak enak ya, tidak ideal karena proporsinya jadi rendah banget kan. Tapi kalau kayak gini kan dilihatnya enak. Oh, jadi pinggangnya di sini. Jadi mensiasati supaya jasnya itu tidak terbuka. Makanya nanti kalau bikin jangan patahan ini adanya di pas pinggang atau lebih parahnya di bawah pinggang. Tapi harus di atas pinggang minimal 3 cm. Ini sejajar dulu, tarik. Tapi letaknya di garis lidah ya, bukan di garis tengah muka. Ini naik 3 cm. Ini keluar 1 cm. Ini masuk 1 cm. Yang keluar titik ini, kamu hubungkan dengan titik ini. Ini begini. Jadi ini kita tentukan dulu garis lipatan kerahnya. Kalau sudah, baru kita masuk ke dalam. Ini 1 cm. Nah, ini ada pola irisan kan? Jadi bagian ini ada yang ikut ke pola kerah, ada yang ikut ke pola badan. Namanya irisan. Kalau sudah, kita buat garis ini dulu nih. Nih, yang ini set ke sini. Sampai titik ini dulu. Itu adalah garis jahitan badan dengan pola kerah. Ini kalau standar seperti ini 8 standar ya. Jarak ini ke sini dengan titik ini ke sini harus sama. Nggak boleh lebih kecil ataupun lebih besar. Kalau lebih kecil nanti segini. Khawatir jahitan yang ini kelihatan nih. Jahitan ini nanti nongol. Kalau lipatannya kecil segini nih, 1 cm. Nah, ini kan 2 cm kan? Tuh, patokannya dari atas kan? Jadi patokannya nih, garis putus-putus ini nih. Ini ke sini 2, ini pun harus 2.
Kalau kita mau 3 boleh nggak Bu? Boleh, tapi menyulitkan kamu nanti pada saat kamu jahit. Misalnya 3 nih di sini atau enggak 4 biar nggak kelihatan jahitannya, tapi jadinya begini. Jadi sudut lancip, sudut siku-siku, apa sudut tumpul? Siku-siku, sudut tumpul, apa sudut lancip? Gimana sih matematikanya? Ini nih, lihatnya ke sini nih, ke sudut ini nih. Siku-siku, yakin siku-siku. Kalau siku-siku sih masih mending, dijahitnya masih is oke, siku-siku. Kalau udah sudut lancip, kamu jahit nyambung bahan, sudutnya lancip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhasil yang ada melembung nih. Kenapa ini sudutnya tumpul? Karena untuk mempermudah kamu jahit set. Ini nanti teknik jahit kris, jahit sudut. Jadi jangan bikin sudut lancip. Makanya perhatikan, nomor 1 adalah kalau ininya 2, ininya pun harus 2, sama. Tuh, ini 8, ini 2. Sejajar nggak? Patokannya dari tengah muka turun 3 cm. Nih, tengah muka turun 3 cm segini nih. Terus kita tarik, hubungkan begini. Tarik aja dulu panjang. Garis ini dan ini berhubungan. Kenapa? Kalau semakin pendek garisnya, nih ya Ibu ubah tuh. Semakin naik nggak? V ininya pindah nggak ke atas? Kalau semakin panjang, set. Nah, semakin rendah nggak? Jadi paham ya prinsipnya di situ ya? Ini sudah nih 3. Nah, terus kita tentukan garis ini. Nih, besarnya ini sampai patahan kerah. Berapa senti? Ini harus siku-siku. Yang mana sih, Bu? Nih. Tuh. Nih, seret. Tuh, tanda siku-siku. Nah, ukurannya dari yang ini. Ini diukur. Contoh, dapatnya berapa? Oh, 8 cm. Leher belakang. Tarik garis siku-siku dari bagian ini, titik ini. Kalau udah, ukur 8 cm. 8 cm dari mana? Ini. Nih, dari sini ukur nih. Set. Oh, dapat 8 cm ukur. Titikin dulu. Kalau mau modelnya seperti ini, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rebah, setengah nih, ini namanya setengah tegak. Kamu cukup mundur 2 cm. Dari titik ini mundur 2 cm. Nah, kalau sudah, kan kita mau bikin yang ini nih. Ini kuncinya di sini nih. Bu, saya mau bikin jas tapi kerahnya lebar kayak kot gitu misalnya. Terus rebah, Bu. Nih kuncinya. Semakin panjang, semakin lengkung. Contoh ya, set ini. Semakin rebah, semakin panjang tuh jarak dari sini ke sini ya. Kan semakin lengkung. Nanti dia semakin rebah. Ininya harus siku-siku. Tapi kalau semakin pendek, misalnya saya mau 1 cm aja deh Bu, terjadi gini. Semakin tegap nempel ke leher. Ini prinsip utama di pola konstruksi. Kalau kamu udah di sini udah tahu prinsip-prinsipnya, pola kamu acak-acak kayak apa juga udah enak banget. Nggak bingung lagi. Jadi patokannya kamu bikin yang standar dulu. Mau diubah kayak apa juga nanti enak deh. Asal kamu tahu standarnya. Nah, kita bentuk deh nih. Pakai penggaris ini. Nih. Nah. Ya. Terus ini udah dibentuk, diukur lagi. Makanya desainer, penjahit, kalau bajunya bagus, dia tuh rajin-rajin ngukur. Dosen tamu di sini, dia yang ngajarin pagelaran. Kalau kata dia begini, kalau baju mau jahit baju mau bagus, mau rapi, itu harus rajin-rajin ukur per 5 cm. Ini ukur 5 cm lagi, ukur lagi 5 cm. Ukur. Jadi bajunya benar-benar flat, ngikutin bentuk. Bu, penasaran, pas pagelarannya Ibu dulu kan bikin basti, atasnya basti. Jadi kayak bikin gaun, tapi atasnya basti terus nyatu gitu gaunnya. Gaunnya rada alay apa payung, Ibu lupa deh. Dari sekian banyak yang bikin basti, cuman Ibu doang yang bagus. Makanya kenapa siswa kalau bikin baju suka ngasal kalau pas baju, terutama yang fitted, yang pas body, karena males ngukur. Kuncinya di situ. Kalau mau bikin pola bagus, ukur, cek lagi, biar sesuai dengan jas yang mau kamu inginkan. Ukur 8 cm. Siku-siku.
Ini pun siku-siku. Nah, di sini banyak rumus siku-sikunya. Jadi, makanya kenapa ini harus siku-siku? Karena mau disambung, Bu, sama ini. Pokoknya ini harus siku-siku. Logikanya, ini kan leher kan? Garis leher nih, bukan yang ini nih. Bagian ininya siku-siku nggak? Kalau siku-siku ketemu siku-siku kan klop. Tapi kalau siku-siku ketemu sudut lancip, misalnya lehernya begini polanya. Nanti leher belakang nih, baju ntar ketemunya sama begini. Nanti banyak nih kejadian suka kayak gitu. Makanya bikin polanya nggak usah buru-buru, santai aja, keles. Atau bumul, oh bagian ini harus siku-siku, ini siku-siku, gitu. Ini juga siku-siku. Kenapa? Kalau ini runcing, kamu nanti susah menyatukan ke bagian ini. Nih, ini sama ini nggak ketemu. Kalau ini runcing, ini siku-siku. Terus yang ini apa, Bu? Nih, ini adalah lebar kerah belakang. Nih, standarnya 8 cm. Bu, saya boleh nggak bikin kerah yang gede banget, yang kayak gini nih, gitu misalnya? Boleh, tapi semakin besar kerah, semakin rebah. Pernah lihat coat? Kalau coat kan bisa lebar-lebar ya. Jadi kalau rebah itu yang tadi Ibu bilang, nih, semakin rebah, semakin, nah, thread gitu. Kita ukur deh 8 cm. 8. Ini juga siku-siku lagi nih. Tuh, ini hapus. Titik ini dengan titik itu hubungkan. Caranya gimana, Bu? Lihat ya, pakai penggaris panggulnya. Nih, miringkin dikit. Yang siku-siku hubungin ke sini dikit. Nah, nggak boleh patah. Kalau patah, dilandaiin. Jangan salah ya, kayak gini salah. Ini nanti jadi belakangnya begini tuh, dijahitnya susah. Makanya belajarlah mulai sekarang kalau bikin pola tuh pakai rasa. Oh, feelingnya main. Kalau kita makan, makanannya enak, pas, rasanya enak nggak? Tapi kalau ekstrim, asin-asin banget, manis-manis banget, melenger nggak? Sama bikin pola juga gitu. Jadi gini, misal nih ya nih, Ibu, dia mau kerah reban nih, Bu. Set. Ini siku-siku, tapi ini harus setengah leher belakang ya. Udah dapet segini, karena kan leher belakangnya juga harus digedein kan. Nah, karena ini semakin lebar. Nah, ini naik nih, set. Nah, udah. Nah, ini pun siku-siku. Baru, kalau ini nggak siku-siku, mau lancip ke sana atau lancip ke sini, misalnya kayak gini ya. Ini ada 2 garis nih. Nanti hubungannya di sini. Kalau lancip ntar dia ke atas. Kalau ke bawah nanti dia begini. Kan yang enak siku-siku. Bukan begini. Mulai sekarang sering-sering ucapin terima kasih, maaf, permisi. Kerah udah, bahu atas udah. Nah, sisi badan. Berhubung ini turun 2, keluar 2 kan di sini. Kita ikutin aja dulu. Ntar kegedean gimana, Bu? Udah, tenang aja, ntar Ibu ajarin. Ini 2, ini 2. Nah, ini kalau dilihat tariknya gini garisnya. Nek, ke sini, terus ke sini. Kita selesaikan dulu. Selesai nih ya, nih bentukannya udah selesai, baru bentukan luarnya. Garisnya sudah ada belum? Nah, baru nih. Cara membuat garis hias, perhatikan di sana. Ada yang beda nggak? Kalau bikin, Ibu diajarin gini, kalau mau bikin jas, jahitannya jangan ekstrim-ekstrim banget. Garisnya jangan patah-patah banget. Maksudnya apa? Bikin kup, bikin garis sisi, itu landai-landai. Karena kan ini kainnya dilapisin bahan interfacing kan. Kalau bikin sisinya begini, salah. Kenapa salah? Pada saat nanti kamu dijahit, kan dia kampunya kamu buka. Bisa nggak dibuka kalau ekstrim? Patah kan? Terus kayak ketarikan. Makanya garisnya nggak boleh ekstrim. Dilandaiin. Ini segini aja dikit. Ntar sama Ibu dilandainin. Tuh. Jadi kalau teknik jahit jas itu beda sama busana wanita, yang baju pesta, baju kebaya, beda. Terus Ibu mau tanya, kalau mau bikin garis hias dari kerung lengan, ada patokannya nggak? Sepertiga kerung lengan, setengah kerung lengan. Sebenarnya nggak salah sih pakai rumus itu, mau pakai sepertiga kerung lengan, mau pakai setengah kerung lengan, boleh.
kamu terapkan. Tapi balik lagi, kalau ibu nggak pakai rumus, suka-suka, yang penting bentuknya cantik. Contoh misalnya, kita tentukan ini dulu, baru kita rubah ke atas. Jadi jangan tentukan ini dulu baru ke bawah, salah. Jadi berhubung ini cupnya digeser, kenapa cupnya digeser? Kalau di tengah sini nanti kena titik dada. Kan ini bahannya tebal. Titik dada ditimpa sama di dalam kan ada kampuh. Sambungan ada kampuh nggak? Apa yang terjadi? Kalau jahitan cupnya pas di titik dada, nonjol. Kelihatan Bu kampuhnya. Ya kan? Ibu geser nggak? Kalau di sini apa yang terjadi? Ngebentuk. Udah gitu kalau jahitannya lempeng, kalau jahitannya begini, udah gitu nyetrikannya terbuka. Kalau nggak terbuka bisa jadi ntar sini kerut, sini tegang, terus sini tebal sebelah. Iya kan? Tapi kalau di sini aman kan? Nah gitu. Jadi pindah dulu nih. Kup sini dipindah dengan cara bagaimana? Perhatikan baik-baik. Dari tengah muka ke sisi paling luar, cari tengah-tengahnya. Dari sini ya, bukan dari sini. Dari tengah muka ke sisi paling luar, cari tengah-tengah. 24 bagi 2. Oke, 12. Samain 12. Kita tarik dulu garis lurus. Nanti konsepnya jangan lagi kayak yang kalau ngelihat sampel depan, punya saya harus kayak gitu. Enggak. Nih, beda kan? Yang ini lingkar badannya kayaknya nggak nyampe 92 deh. Kalau ini lingkar badannya 92. Perhatikan. Yang ini kalau ditarik garis lurus, dia ke ujung kup kan? Kalau yang ini lewatin kup kan? Ya udah nggak usah pusing. Santai aja, keles. Besar kup ini, kamu pindahin ke sini. Tadi kupnya berapa? 2,5. Pindahin 2,5 bagi 2. 1,25. 1,25. Mudah kan? Nggak usah bingung-bingung. Tinggi kupnya samain. Tinggi kupnya samain. Nah, yang kup bawah itu 5 inci dari sini. 5 inci berapa sih, Bu? 13 cm deh kalau nggak salah. Kurang lebih. Lihat bentukannya. Nih, pakai penggaris panggul yang bagian landai. Kemudian ininya gimana Bu? Nih, logikanya gini, ada kup sisi kan? Kalau kamu bikin garisnya begini, misal dari sini, set. Logikanya gimana? Kalau kup sisi ditutup? Enggak, maksudnya gini, pokoknya nih kamu bikin garis kayak gini nih. Terus kupnya kamu tutup, apa yang terjadi? Turun, tambah melengkung kan? Aneh nggak? Satu. Terus, kalau kamu bikinnya ke sini, set, di tengah-tengah, oke. Tapi dilihatnya runcing banget nggak? Kalau ngejahit sambung ini ke sini, riskan nggak di bagian ini? Riskan kan? Jadi, bikinnya kamu pelan-pelan dulu. Kalau ibu sih tinggal tarik aja, set. Nanti pas udah jadi, nih besar kuprat, ntar di sini nih. Tuh, masih landai kan? Potongannya juga nggak terlalu runcing ini kan? Ini ke sini kan? Jadi kalau princess sama ibu nggak usah pakai rumus setengah lingkar kurung lengan, sepertiga lingkar kurung lengan. Contoh, misal kalau ini setengah, ibu lihat kalau setengahnya di sini nih. Kalau sepertiganya bisa jadi di sini nih. Aneh nggak? Makanya. Jadi belajar matanya ngelihat, oh saya kira-kira bentuknya cukup yang di sini. Bisa karena terbiasa. Terus beda jam terbang. Makanya belajar. Kupnat yang ini, perhatikan baik-baik. Ini kan tadi kupnatnya nyebrang ya. Nih, tadi ke sini kan. Tadi kupnatnya kan nyebrang. Berhubung ini patah, kupnat ini kamu ubah. Karena buat beri kelonggaran juga. Jadi ujungnya di sini. Diubah, digeser begini. Nanti ditutup. Pas ditutup, ada yang bilang, bukan nanti jadi patah, Bu. Misalnya ya, contoh jadi gini. Tinggal dilandain aja, jangan digunting. Ada pernah dulu ibu belajar begini, terus gini nih. Nah, ini jadi nambah ukuran. Nggak usah, lipet aja, lipet nih, dilipet, tutup. Bu, rada lancip Bu, tinggal dilandain, set. Udah, selesai. Kalau dari bahu, nih lihat logikanya. Kalau kamu mau dari bahu kamu bagi setengah, ini udah geser, enak nggak dilihat? Kalau dari ibu biasanya cukup 5 cm dari sini ke sini. Tarik pakai ini. Enak nggak? Kalau yang ini, aneh nggak? Ini kan, ini udah selesai. Perbedaannya antara double breast sama single breast udah tahu ya. Kalau single breast kan ininya 2 cm. Kalau double breast kan dia tergantung kamu mau jatuhnya di mana. Apa di pas lempengan dada atau dari sini ke sini 8 cm atau 6 cm gitu. Ini. Jangan lagi bingung, Bu, saya mau modelnya double breast tapi saya bingung. Nah,
Nih, perhatikan cara menentukan lubang kancing. Jangan sampai salah lagi. Sering kali ibu udah ngoceh-ngoceh panjang kali lebar berkali-kali, giliran motong, mana tanda lubang kancingnya? Belum, Bu. Ya udah kan lupa, Bu. Ya salam. Ntar ibu nyanyi deh, nyanyi kolam ikan. Ini patokan garis lipatan kerah terakhir, tarik seret. Tarik nih. Turun 1 cm. Udah, ya. Turun lagi 1 cm. Udah. Yang 1 cm bawah bagi 2. Seret. Keluar dari garis TM 2 mili. Berarti kalau ini 2 cm dikurang 2 mili tinggal 1,8. Nah, jarak dari sini ke sini 1,8. Dari sini ke sini, besar kancing jas itu minimal 2,5 cm. Caranya gimana, Bu? Nih, lihat yang besarnya. Kita tarik dulu nih. Set. Udah ya. Turun 1 cm. Turun lagi 1 cm. 1 cm yang bawah bagi 2. Setengah-setengah. Terus, ini ya kita ambil 2 mili di sini. Nih, 2 mili segini tuh, kecil. Lebarnya berapa? 2,5 cm. Nah, udah nih. Ini ke sini besarnya 2,5 cm. Nih, 2,5 cm tuh. Ya. Naik ke atas. Ini jadi setengah cm tuh. Tarik dulu garisnya, turun 1 cm, turun lagi 1 cm. 1 cm yang bawah bagi 2. Keluar dari garis tengah muka 2 mili. Dari ujung 2 mili, 2,5 cm lebar lubang kancing. Bikin kotak. Ini ke sini 0,5, ini ke sini 0,5, jadinya 1 cm. Terus kalau mau kancingnya 2, Bu, bagaimana? Biasanya sejajar sama saku. Bu nggak mau pakai saku, ya udah kancing 1 boleh, kancing 2 boleh, terserah kamu. Lihat panjang ke bawahnya. Kalau sekiranya panjangnya ke bawah, kancingnya 2. Tapi kalau nggak terlalu panjang, Bu, ya udah cukup 1 aja. Terus kalau yang mau pakai saku, gimana, Bu, caranya? Lihat proporsi orangnya. Kalau orangnya tinggi ya, dari sini ke sini 7. Tapi kalau standar, badan standar kayak Ibu 6 cm. Kita tarik nih. Terus ininya gimana, Bu? Nah, besar saku itu kurang lebih mulai dari 12 sampai 13 tergantung orangnya. Kalau orangnya besar 13 atau 14, tapi kalau orangnya standar biasanya saku tuh lebarnya 12. 12 dari mana? Dari sini. Ya. Ini ke sini 2,5 cm. Kupnat jangan dihitung. Geser 2,5-nya, tambahin ke sini. Oh, 12 cm-nya di sini. Kelihatannya, buku sakunya lebar banget karena ada kupnat. Kan nanti kupnatnya dijahit. Garis princessnya dijahit. Jadi sakunya dari sini sampai sini. Ini garis tengahnya, berarti ini turun 6, ini pun sama, turun 6 cm. Ini garis tengahnya. Udah, bikin lagi. Ini 2,5, ini 2 mili, naik ke atas setengah, ke bawah setengah, bikin kotak kayak tadi. Ini pun sama, kayak gitu. Kalau double breasted, nih kayak gini nih, jangan salah paham. Pernah mahasiswa Ibu kancingnya 6, lubang kancing semua dipakai. Kan gini ya. Nih double breast kan ini, 1, ini kan tengah-tengah nih ya. Nih, ini Bu tarik dulu nih garis TM nih. Kancingnya sini 1, sini 1, sini 1. Biasanya kalau di detail yang ada lubang kancingnya sini aja. Nah, mahasiswa Ibu waktu itu kancingnya 6, sini 1 lagi, sini 1 lagi. Ini semua di lubang. Yang di lubang itu yang di tepi aja, Neng. Yang ini tempelan, hiasan. Kancingnya 1 lagi di dalam. Jadi gini nih, misal
Ibu pakai baju misalnya ini gini kan. Nah, yang ini kancing, ini lubang, ini lubang, ini lubang. Nah, yang sini, yang di lubang satu di sini buat ngait, biar ini nggak lari-lari. Bisa kancing. Iya, jadi lubangnya di sini, dalam sininya kancingnya, terbalikannya. Jadi tetap di tepi, lubang itu di tepi. Bukan ini lubang, ini lubang, ini lubang, ini lubang, bukan. Salah. Jadi lubangnya hanya di tepi aja. Yang sininya kancing tempelan aja, dijahit aja. Bener, 6, 6. Masih buka, astagfirullahaladzim. Sampai sini jelas? Pola depan selesai ya, nih pola depan udah selesai nih. Kerah, lengan, princess, saku, lubang kancing.